Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Ada sebuah hal yang selalu ingin saya sampaikan kepada kamu. Tidak peduli masalah hidup kita lagi sepedih apa, sesedih apa, yuk kita belaga jadi orang yang bahagia aja. Kalau saya sebut belaga bahagia, bukan berarti pura-pura. Namun, yuk kita doain diri kita sendiri dengan doa yang terbaik dulu. Saya doakan dulu ya seperti biasa, siapapun kamu yang menonton video saya di hari ini, saya doakan semoga kamu semakin bahagia, semakin berkelimpahan, dan diberikan kelapangan dalam hidup kamu selapang-lapangnya, sebaik-baiknya, dan semudah-mudahnya. Amin. Percaya nggak sih kalau bahagia itu kadang-kadang bisa lo datang ketika kita sedih bahkan menangis? Gak percaya? Ayo kita uji coba di video ini. Ini menarik nih. Teman-teman, coba deh. Sekarang kamu angkat tangan kanan kamu. Angkat tangan kanan kamu sebentar. Kemudian kamu taruh tangan kanan kamu di atas dadamu. Nah, sadar nggak bahwa di dalam dada ini ada sebuah perasaan yang sering kali membuat kita jadi sedih sendiri. Ada banyak orang tidak pernah sadar bahwa diri mereka itu capek. Ya, sama seperti kamu sepertinya kamu itu capek, lelah. Lelahnya bukan karena ngangkatin barang ya. Lelahnya bukan karena bikin skripsi atau ngerjain tugas kantor atau mungkin merencanakan bisnis kamu dengan perencanaan yang emas, bukan capek itu, tapi karena diri kamu tuh capek untuk mempertanyakan satu pertanyaan yang sebenarnya terpendam dalam batin kamu. Benar nggak kalau selama ini, mohon maaf, diri kamu itu selalu menanyakan satu pertanyaan yang berulang kali sama dari kecil sampai sekarang. Kamu tahu pertanyaan apa itu? Pertanyaan itu adalah, ada nggak ya orang yang mau meluk gue? Ada nggak ya orang yang mau meluk gue? Sebenarnya saya ini pengen bahagia, Mas. Sebenarnya saya ini pengen jadi orang yang berani dalam segala hal. Tapi pertanyaan yang paling dasar yang sering kali muncul dalam batin saya, Mas, adalah, ada gak ya orang yang mau meluk gue? Teman-teman, inilah yang saya maksud perasaan terpendam. Dan percaya atau tidak, perasaan ini loh yang ada di batin setiap orang, bukan cuman kamu. Benar, pertanyaan itu juga sering kali dulu ada di batin saya. Sadar gak sih? Yang membuat kita itu jadi ragu untuk maju, yang membuat kita itu ragu untuk ngomong sama orang, yang membuat kita itu ragu untuk menjadi orang yang super optimis, dasarnya kan pertanyaan itu ya. Kita pengen jadi orang optimis, kita pengen jadi orang percaya diri, kita pengen jadi orang maju, tapi ada keraguan dalam batin kita berupa pertanyaan, ada nggak ya yang mau meluk gue sebenarnya? Gue takut deh jadi orang yang positif tapi ternyata itu cuman palsu. Saya takut deh jadi orang yang mencoba banyak hal baru. Tapi ternyata hal yang baru itu hanya sementara senangnya. Lantas membuat saya menjadi tertolak, kosong, dan ujung-ujungnya sedih lagi, hampa lagi, walaupun saya sudah memiliki semuanya. Itu dia. Sudah memiliki segalanya. Coba. Saya ingin menebak, tapi saya justru sebenarnya sedih kalau tebakan saya ini benar lagi. Betul nggak kamu pernah merasakan sebuah keadaan di mana kamu sudah mencapai apa yang kamu inginkan? Kamu sudah berada di sebuah titik yang kamu tuh pengen banget di titik itu. Tapi entah kenapa, kok anehnya Mas, ketika saya di titik ini, saya justru sedih sampai nangis kadang-kadang Mas. Padahal saya juga bingung, kan ini yang saya mau, kan ini yang sepertinya saya butuh, kan ini yang sebenarnya saya cita-citakan. Tapi kenapa ya Mas, kok ketika saya dapat ini, ketika saya mengalami ini, ujung-ujungnya saya jadi sedih?
Tapi kenapa ya mas, kok saya jadi sedih sendiri, ujung-ujungnya jadi nangis. Saya bingung. Gak usah bingung. Saya sama seperti kamu. Kita ini sebenarnya orang yang ragu. Ragu sebenarnya ada gak ya orang yang memeluk tulus diri kita, tubuh kita, batin kita. Kamu takut kan berjalan sendirian? Kamu takut kan bahwa di dalam hidup ini kamu lalui semuanya sendirian, yang pada dasarnya kamu gak sanggup melalui semuanya sendirian. Betul atau tidak? Dan benar gak sih bahwa ketika kamu punya pasangan mungkin, kamu punya karir yang oke mungkin, bahkan mohon maaf ketika dirimu punya anak mungkin, ada tuh titik kosong di batin kita yang kayaknya belum keisi ya, yang mana isinya mungkin belum ada pernah kamu temukan dalam hidup kamu. Diri kamu cuma merasakan sesuatu hal yang seneng sih, bikin happy sih mas, tapi kok happynya sementara ya, senengnya kok sementara ya, ujung-ujungnya ketika saya sendiri, saya nangis sendiri lagi, saya sedih lagi, saya kosong lagi. Itu kenapa ya mas? Kenapa kok pertanyaan ada nggak ya yang mau meluk gue itu bisa muncul dalam batin saya? Itu kenapa sih mas? Kok bisa muncul? Jawaban singkatnya adalah masa lalu hidup kamu. Saya ulangi, jawaban yang paling singkat namun tepat adalah masa lalu hidup yang kamu alami sampai saat ini. Teman-teman, kamu percaya nggak sih bahwa manusia itu ibarat kata seperti sebuah kanvas ya, sebuah kertas kosong. Kertas kosong itu nggak mungkin ada gambarnya kalau nggak ada yang melukis. Nah, kamu tuh sama seperti saya juga, kita itu terbentuk menjadi seperti ini, itu karena memang dulu kita mengalami hal-hal yang membuat kita seperti ini. Coba, sekarang katakan kepada saya dari dalam hati deh. Pernah nggak sih diri kamu ngerasa kurang diterima sama keluarga, kurang dipuji sama orang tua, mungkin kurang diberikan, maaf ya, sebuah semangat sama orang tua di saat kamu butuh, bener nggak? Atau mungkin pertanyaan saya lebih dalam lagi nih, maaf ya, kapan terakhir kali kamu benar-benar dipeluk dengan tulus oleh orang tuamu? Kapan? Kalau sekarang tiba-tiba kamu pengen menangis atau bahkan sudah menangis, mohon maaf, berarti betul tebakan saya bahwa hal itu yang selama ini kamu rindukan. Sekarang obatnya cuma satu, teman-teman. Obat itu adalah menangislah. Kita nggak usah pura-pura kuat kalau memang kita tidak kuat. Kita tidak boleh pura-pura nggak ada apa-apa, padahal kita sebenarnya ada apa-apa loh dalam hidup, tapi kita pura-pura. Yang membuat kita capek itu sebenarnya bukan pertanyaan tadi doang, tapi yang membuat kita capek adalah kenapa sih kok kita pura-pura terus? Pura-pura itu capek. Sekarang solusinya gini teman-teman. Coba deh, kamu lakukan apa yang saya lakukan dulu dan ini terbukti berhasil. Mulai detik ini, lakukanlah apa yang membuat kamu nyaman, tidak perlu menjadi orang lain. Saya ulangi, mulai detik ini lakukanlah apa yang membuat dirimu nyaman, tidak perlu menjadi orang lain. Walaupun, maaf, mungkin menurut orang lain kebiasaan kamu itu kurang baik. Misal, Mas, saya itu nyaman banget mas kalau jadi orang tuh diem. Saya itu kalau pendiam tuh rasanya enak, tenang. Ya udah jadi pendiam aja, nggak usah belaga cerewet. Ya tapi gimana mas, saya nggak bisa jadi pendiam. Loh, kenapa? Karena kalau saya pendiam saya nggak punya teman. Karena kalau saya pendiam saya dianggap cupu. Karena kalau saya pendiam saya dianggap aneh mas. Gitu ya. Sekarang coba tanyakan dirimu baik-baik. Manusia di dunia itu ada berapa sih? Saya tanya nih, manusia di dunia itu ada berapa? Manusia itu banyak. Ada berapa coba manusia di dunia ini? Banyak. Sekarang pertanyaannya, taruhlah ada orang yang gak suka sama diri kamu sebenarnya 30 orang di sekitar kamu. Dari 30 orang gak suka sama kamu, emang hidup kamu cuma ketemu 30 orang kah? Kan tidak. Ada orang yang bisa menerima kita, ada orang yang tidak bisa menerima kita, apapun alasan mereka.
Nah sekarang ayo, ngapain sih kita pura-pura jadi orang lain yang mana itu bikin kita tambah capek? Sekarang coba angkat kedua tangan kamu deh. Kemudian saya pengen kamu peluk dirimu sendiri. Caranya gimana mas? Tangan kanan kamu megang bahu kamu sebelah kiri, tangan kirimu megang bahumu sendiri sebelah kanan. Jadi peluklah dirimu. Nah sekarang dalam keadaan memeluk dirimu sendiri, coba katakan kalimat-kalimat persis seperti yang saya tirukan ini ya. Kamu tiru perkataan saya ini. Ini obatnya nih. Kamu katakan begini. Saya ini sesungguhnya cuman rindu untuk dipeluk. Saya ini sesungguhnya cuman butuh diyakini bahwa saya itu berharga. Wahai diriku, kasihan sekali ya kamu. Kamu lelah, kamu capek. Bersabar ya, wahai diriku. Kamu bisa, kamu mampu. Aku berjanji tidak akan pura-pura menjadi orang lain lagi. Aku mencintai tubuh ini. Aku mencintai diri ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dah, buka pelukan kamu. Benar nggak di bibir kamu sekarang ada semacam senyuman yang tiba-tiba muncul sendiri? Nah, kenapa senyuman itu bisa mendadak muncul kalau kamu praktekkan persis seperti yang saya ajarkan tadi? Karena itu yang kamu butuhkan. Diri kamu ini sebenarnya cuma butuh diyakini bahwa memang kamu tuh nggak usah jadi orang lain kok. Percaya deh. Hanya karena puluhan orang itu nggak suka sama kamu, taruhlah begitu, bukan berarti orang di luar sana tuh pada nggak suka kamu semua kok. Coba, sekarang buktikan perkataan saya. Cintai diri kamu sendiri dulu dengan cara tadi. Ketika diri kamu lagi dalam keadaan sedih, jatuh, kecewa, tonton video ini lagi, kemudian kamu praktekkan yang saya ajarkan tadi. Di situ kamu akan semangat lagi, dan ketika kamu semangat lagi, buka pergaulanmu, buka dirimu untuk ketemu orang-orang baru yang berbeda dari orang-orang sebelumnya. Lihat deh, kamu akan setuju dengan saya bahwa, iya mas, bener juga loh ternyata. Ada mas orang yang bisa menerima saya apa adanya, tanpa harus berpura-pura. Teman-teman, ada orang yang bisa memeluk kamu sebagai sahabat baik. Ada orang yang bisa memeluk kamu sebagai pasangan yang setia. Tapi tidak ada orang yang lebih baik dan setia dibandingkan dirimu sendiri. Kamulah sahabat setia yang paling setia, dan kamulah pasangan yang paling baik di antara orang-orang di luar sana. Cintai dirimu dulu untuk mendapatkan cinta yang tulus dari orang lain. Lakukan cara yang saya ajarkan tadi berulang kali. Lihat perbedaan yang terjadi dalam hidup kamu. Kamu itu sangat berharga. Ingat itu baik-baik ya. Itu pesan saya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.